ular gede banget itu ular. Astagfirullahaladzim, apa itu? Itu ular bukan? Ular anak kuda itu, Pak. Ya astagfirullahaladzim. Ini gede banget ya ampun. Astagfirullahaladzim itu. Ini nyata ini. Tuh ke sana yuk. Sini sini. Itu kayak perempuan tapi ini. Siapa itu? Ini Anak siapa ini? punten. Lah, Bu, Nyai. Apa dia yang punya sawah ini? Cantik banget ya. Ya ampun, saya. Akbar. Tapi Astagfirullah. Nyai maaf. Ini lagi bikin konten, Nyai maaf. Lah, Nyai lagi ngapain di sini? Yang punya sawah? Lah kok diem baik? Iya. Nyai? Coba, apakah ini bukan manusia? Hah? Setan berarti. Tapi diem banget tanya tuh. Iya. Nyai, maaf. Kenalan dulu. Nama saya Tarto. Dia kesini. Hilang. Maksud, Bukan manusia kali berarti Entar dulu. siang-siang begini. Tadi kemana sih? Mana ya? Nyai? Nyai? Astagfirullah. Itu. Astagfirullah. Apa tuh? Demo. Kok jadi kayak gini? Astagfirullahaladzim. Nyai, tadi kemana nyainya? Itu apaan sih? Astagfirullahaladzim. Bah, punten sinten iku. Siang-siang kok ada kayak ginian. Punten. Bah. Assalamualaikum. Bah, tapi wujudnya aneh ini. Astagfirullahaladzim. Nih, coba perhatikan dulu dengan tenang, dengan cermat. Tapi seolah-olah kepalanya kayak mirip kepala tikus, Allah kayak mirip Akbar. kepala babi. Tuh kan, Mbah, maaf Mbah, bila kami ganggu panjenengan. Perkenalkan saya Tarto, niki sinten, Mbah. Mbah, kok diem bae? Iya. Apakah mungkin dia menggunakan bahasa lain, bahasa hewan gitu maksudnya? Kita bisa nggak? Udah kita coba aja untuk menyambungkan batin kita dengan beliau ini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya ampun. Itu. Ya ampun. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ini gelut. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya ampun. Tuh. Alhamdulillah. Kalah tuh kan. Tapi ini nih. Itu. Astagfirullahaladzim. Entar dulu. Kita perhatikan dulu. Jangan langsung kita reaktif. Bisa jadi mereka ini sengaja datang ke sini untuk ngeprank kita ini. Punten. Assalamualaikum. Mbak, Nyai. Coba perhatikan dulu. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Yang sebelah sini seperti wanita cantik, yang sebelah sana itu sepertinya tadi yang perwujudan daripada tikus atau babi itu, mirip kan ya? Oke, yuk dekati aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Nyai. Assalamualaikum. Ya ampun. Baik. Kita mau nggak mau harus bisa berkomunikasi dengan mereka ini. Sambungkan batin kita. Yuk, kita selaraskan dulu supaya kita betul-betul nyambung memasuki dimensi mereka.
Assalamualaikum. Punten. Nyambung. Maaf Nyai, maaf bisa ngerti bahasa kami. Alhamdulillah. Nggih, perkenalkan Nyai, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap, Nyai. Iya. Maksud dan kedatangan kami ke sini hanya untuk mengkaji saja, mengkaji dari apa-apa yang disampaikan dengan bahasa yang belum kita ketahui. Iya. Nyai sendiri siapa namanya? Sri. Namanya Sri. Sri berarti kayak tetangga saya namanya. Nah, yang itu sebelahnya siapa? Iya. Itu saudaranya. Oh, ini saudaranya. Yang ini saudaranya Pak Sri. Namanya Sedana. Sedana, baik. Begini, memang jenengan tinggal di sini gitu maksudnya? Apa pindah-pindah? Iya, jadi kan saya mendengar cerita-cerita dari beberapa orang tentang makhluk aneh di sini, yaitu ada ular raksasa, ada juga kayak tikus, iya, yang besar-besar maksudnya. Oh, baik-baik. Kita disuruh untuk menyelaraskannya, jangan tegang, supaya nanti bisa paham apa yang disampaikan oleh Mbak Sri ini. Baik Mbak, Nyai, maaf ya Nyai. Iya, nggih, nggih. Oh, berarti kita-kita yang melihat ini ya beruntung ya. Coba dijabarkan Nyai supaya kami paham, karena kami kalau tidak dijabarkan mungkin kami akan selalu mengarahkan pikirannya kemana-mana gitu Nyai. Nggih, nggih, nggih. Astagfirullahaladzim. Ternyata tadi kita di dimensi yang salah ketika melihat ini ya teman-teman. Jadi ini sebuah perwujudan, sebuah perumpamaan dengan bahasa kias yang disampaikan beliau sebagai perwujudan padi ini, yang mana sebagai manusia kita pun harus bisa menjaga kesuburan, dan beliau tuh menjaga kesuburan tanaman padi ya. Ini pengeling-eling buat kita, pengingat-ingat supaya kita menjaga kesuburan dalam diri kita ya, karena selalu ada hama, selain hama juga ada rumput liar, dan kita harus bisa menjaganya, membersihkan rumput liar yang selalu hidup tumbuh di celah-celah padi ini. Nah, rumput liar itu kalau dalam manusia itu berwujudan dari orang yang selalu memelihara rasa kebencian, rasa ketakutan, rasa gelisah, dan rasa-rasa jenis itu sama halnya dengan wujud rumput liar. Kalau kita dibiarkan, sama halnya memelihara itu, maka tanaman aslinya tidak akan subur. Tanaman padi ini ya tidak akan pernah subur, karena tanaman padi ini akan selalu menghasilkan buah dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, yaitu hidup menghidupi, urip hanguripi, ketika kita bisa menjaga diri ya, menjaga tanaman dalam diri kita. Nah itu. Nah tadi yang seperti kayak wujud tikus itu bagaimana itu? Tikus besar. Oh, itu hamanya. Oh, berarti di sini ada wujud jenengan, ada wujud tikus, ada wujud ular, itu terus semuanya itu penggambaran ada dalam diri kita semuanya. Aduh, kalau yang seperti ini nih mungkin banyak orang yang nggak paham ini tentang cerita seperti ini. Iya, Nyai, baik. Iya,
Nggih. Nggih. Astagfirullahaladzim. Berarti dari cerita-cerita ini teman-teman, ini sebuah makna perumpamaan perwujudannya si Mbak Sri ini ternyata bisa mewujud menjadi pohon ini, tumbuhan padi ini, dan harus kita betul-betul bisa menjaga. Tak dulu Nyai. Ya ampun. Tapi gini ya teman-teman, dari perumpamaan yang singkat ini, mari kita bisa mengambil kesimpulan, kita rangkum. Jadi tumbuhan padi ini jadi Dewi kesuburan. Ini sebuah teka-teki perumpamaan buat diri kita juga. Kita pun harus menjaga kesuburan dalam diri kita, kesuburan pikiran yang positif, yang penuh rasa syukur. Itu namanya subur. Jangan izinkan rumput liar menguasai kita. Rumput liar tumbuh subur dalam diri kita. Rumput liar itu berupa tadi, yaitu ada kebencian, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada rasa gerusu, dan lainnya itu kita harus bersihkan supaya tidak tumbuh, sehingga pada leluasa tumbuhan kita, tumbuhan kesadaran dalam diri kita leluasa bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, sehingga hurip hanguripi kita pun akan diberi subur, sukses, makmur, jibar jibur. Adapun tadi wujud-wujud tadi ular, tikus, dan sejenis hama-hama yang lainnya ternyata pula ada dalam diri kita. Yuk kita mau mengarahkan pikiran kita kemana, yang mana yang harus subur.